Kami mengucap syukur punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang selalu ada bagi kami. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib, selamanya berkuasa. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami sembah Kau Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Kau selalu ada bagi kami. Engkau nyata, Engkau hadir. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian yang kekasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Kita sudah mencapai pada penghujung tahun 2023. Bahkan kita sudah memasuki suasana Natal. Ini terjadi karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita dengar apa yang Alkitab katakan, supaya kita lebih mengerti kehendak Tuhan dan kita lebih maju di dalam Tuhan. Ya. Sebelumnya itu ayo kita doa. Saudara, coba kita beri diri kita untuk berdoa sebentar ya. Bapa yang di surga, kami ingin mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan berbicara sehingga kami dapat merasakan betapa indahnya hidup lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya ingin membacakan ya untuk saudara surat Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12, terus disambung ayat yang ke-23. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12, terus disambung ayat yang ke-23 ya. Coba saudara perhatikan ya. Saudara perhatikan, nanti saya dalam waktu yang singkat ini saya akan jelaskan ya. Ayat Roma 3 ayat yang ke-10 dikatakan begini, saudara. Seperti ada tertulis, ya, tertulis di dalam kitab suci, ya, tidak ada yang benar. Di dunia ini tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Nah, ini perlu kita perhatikan ya saudara. Kenapa kok sampai kitab suci berkata tidak ada orang yang benar, itu tidak ada. Padahal saudara-saudara, kalau kita pikir-pikir ya, kalau kita memeriksa diri kita, sering kita ini memuji diri kita, aku kus kurang ngopo, aku kus orang yang apik. Ya. Sering orang kalau melihat dirinya sendiri itu, dia berkata dirinya itu apik. Tetapi itu kan pandangan manusia. Ya, itu kan pandangan manusia. Manusia itu selalu memandang dirinya itu apik. Walaupun dirinya itu penuh dengan cacat celah. Ya. Tetapi manusia itu pada umumnya merasa dirinya itu apik. Nah, orang itu elek. Ya, orang itu elek. Aku kok apik. Setiap manusia, tidak ada yang bilang, manusia bilang, wah aku kalau wong elek, jahat, dosa, dan semua. Tidak ada. Semua berkata dirinya itu apik. Itu dari kacamata manusia. Tetapi kacamata Alkitab dikatakan seperti ada tertulis. Kacamata Alkitab itu sampai bukan saja ke kocok, tetapi ditulis. Apa yang ditulis? Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kenapa? Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi bagaimanapun juga ya, seorang muji-muji awake dhewe itu pun menurut kacamata Alkitab tidak ada wong sing benar, itu tidak ada. Sebab ayat 23 itu dikatakan semua telah berbuat dosa dan kurang kemuliaan Allah. Saudaraku yang kekasih, kalau kita berbicara tentang dosa, ya, orang pun sering masih berkata, ngaku dirinya itu tidak berdosa. Tetapi kitab suci berkata, semua orang telah berbuat dosa, kurang kemuliaan Allah. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, Natal Yesus Kristus itu berarti Allah mengasihi dunia ini supaya siapa yang percaya akan Dia tidak binasa, tetapi memperoleh hidup, bahkan memperoleh hidup yang kekal.
Memperoleh hidup itu, saudara, artinya bukan sekedar hidup. Kalau sekedar hidup, seperti manusia hidup di dunia ini sekedar hidup. Tapi saudara pasti memikirkan hidup manusia di dunia itu banyak penderitaan, kesusahan, bahaya, penyakit, dan mati. Itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang dikatakan hidup, waktu Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini, manusia baru tahu apa artinya hidup. Hidupnya Yesus itu penuh dengan kebahagiaan surgawi. Dan hidupnya Yesus itu, Tuhan berkata, sopo sing iso menemukan di dalam diriku, kata Yesus. Sopo sing iso menemukan di dalam diriku tentang dosa. Tidak ada dosa. Yesus walaupun disiksa, disengsara, disalib sampai menderita, Yesus tidak berdosa. Karena tidak berdosa itu, di sini ayat yang ke-23 tadi katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Orang yang kehilangan kemuliaan Allah itu berarti hidupnya itu penuh dengan cacat celah. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita hanya cukup disebut anak-anak Tuhan, tetapi kita harus hidup. Kristus harus hidup di dalam hidup kita. Supaya seperti Kristus berkata, siapa yang bisa menemukan dosa di dalam diri Yesus? Nah, kalau itu terjadi, saudara, Tuhan berkata, berbahagialah engkau. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, ya. Mari kita dalam tahun ini kita banyak berdoa supaya kita lebih mengerti firman Tuhan dan kita lebih mendekati Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kebahagiaan, keberkatan dari Tuhan. Puji Tuhan, kita akhiri dengan doa, ya saudara. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu, sederhana, singkat. Tetapi kalau firman yang ada urapan Roh Kudus, maka Roh Kudus berkenan menyentuh hati kami dan mengajar kami mengerti apa artinya hidup. Terima kasih Tuhan, kiranya siapapun yang mendengar, Roh Kudus berkenan menyentuh hatinya. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus.
Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.